Shalom, selamat malam, selamat mengikuti dalam renungan doa malam pada waktu ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan, kami berdoa kepada Engkau pada saat ini. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti nasihat Tuhan bagi keluarga, bagi diri, bagi semua orang. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah Ayub. Ayat renungan Ayub 42 ayat 5. Dahulunya engkau hanya kudengar melalui telinga, tetapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku. Kitab Ayub dimulai dengan perihal watak ini. Dia tidak bercela, juga tulus dan takut kepada Allah, serta menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Setelah berturut-turut kehilangan hartanya, anak-anaknya, dan kesehatannya, dia tetap terus mempercayai Tuhan. Sikapnya dalam menghadapi cobaan dan penderitaan adalah mendalam dan sangat berani. Oleh itu, ia sangat mengejutkan apabila mendengar dari pengakuan Ayub bahwa dia mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang penciptanya. Ketika lelaki ini yang berjalan bersama Tuhan sepanjang hidupnya dan merupakan teladan iman, hanya mempunyai gambaran kabur mengenai Tuhan yang dia cintai. Mari kita perhatikan bagaimana Ayub mencapai titik di mana dia dapat mengatakan bahwa matanya telah melihat Bapa Surgawi. Ayub melalui penderitaan yang besar. Dia kehilangan semua hartanya dalam satu hari. Ayub 1 ayat 13 dan 17. Lebih teruk lagi, dia kehilangan 10 anak lelakinya pada hari yang sama. Ayat 18 hingga 20. Tetapi itu belum mengakhiri penderitaannya. Kemudian iblis pergi dari hadirat Tuhan. Dia menimpahkan Ayub dengan bara bisul yang parah dari telapak kaki sampai ke ubun-ubunnya. Ayub 2 ayat 7. Dia kehilangan sokongan istrinya. Kemudian ketiga-tiga sahabatnya datang mengunjunginya dan menghiburnya, tetapi akhirnya mengutuknya karena membawa masalah itu kepada diri sendiri. Ayub tidak mengetahui tentang tindakan setan terhadap dirinya. Ketika Tuhan berhadapan dengan Ayub, pasal 38 dan 41, pada akhir perbincangannya dengan ketiga sahabatnya, Tuhan tidak memberikan alasan atau sebab yang khusus untuk kesukaran Ayub. Dia hanya menegaskan bahwa Tuhan adalah pencipta dan dia mempunyai segalanya di tangannya. Pada hakikatnya, Ayub boleh dengan senang bergantung pada kebijaksanaan dan penjagaannya. Kemudian dia menyadari bahwa betapa kecil dan tidak tahu dirinya. Tetapi yang penting adalah dia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang siapa Tuhan itu. Tuhan terus berbicara di zaman kita dan ingin menunjukkan kepada kita kuasa kebolehpercayaan dan belas kasihannya agar kita dapat tahu akan Tuhan yang kupercayai. 2 Timotius 1 ayat 12. Bagaimana dengan kamu? Adakah kamu hanya mendengar tentang Tuhan atau kamu benar-benar mengenali Dia yang kamu percayai? Saudara yang terkasih, kita diceritakan tentang kisah daripada hidup Ayub. Bagaimanapun terjadi kesusahan, menimpa masalah besar, Ayub tetap melihat kepada Tuhan. Walaupun dia belum mengetahui sepenuhnya tentang Tuhan, masih samar-samar, tetapi tetap percaya. Jadi pada waktu ini kita juga harus, walaupun bagaimanapun kita mengetahui tentang Tuhan sedikit atau banyak, iman kita harus tetap teguh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi, mari kita kenali Tuhan dalam hidup kita dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Terima kasih, kiranya kita diberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih dengan kisah daripada Ayub yang mengatakan bagaimanapun keadaannya, kesusahan yang dialami, dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun masih samar-samar penglihatannya, pengetahuannya tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga ingin menjadi kuat bersama dengan Engkau dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.